الله يغفر لهم ويرحمهم يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imam wal muallif hafizahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fardul awwalu an-nisfu. Sekarang farad yang pertama, bagian yang pertama, an-nisfu, setengah. An-nisfu fardu khamsatin. Setengah merupakan fardu khamsatin, bagian dari 5 orang. 5 orang setengah bagiannya. Ada 5 orang yang dapat bagiannya setengah. Yang pertama az-zawju, suami. Suami dapat setengah. Kemudian yang kedua al-bintu, anak perempuan. Pertama yang dapat setengah suami, yang kedua anak perempuan. Wa bintul ibni, yang ketiga cucu perempuan dari anak laki. Di bagian setengah ada 5 orang. Yang pertama suami, yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keempat wal ukhtus syaqiqatu, saudara perempuan sekandung. Yang keempat saudara perempuan sekandung, artinya sekandung sebapak seibu. Yang kelima wal ukhtu, dibenerin tuh, salah baris tuh di kitab wal akhtu. Di kitab wal akhtu kan ya, benerin tuh wal ukhtu. Wal ukhtu li abin, saudara perempuan sebapak. Jadi 5 orang tuh yang bagiannya dapat setengah. Yang pertama suami, yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki, yang keempat saudara perempuan sekandung, yang kelima saudara perempuan sebapak.
Nah sekarang ini ada rinciannya nih. Al-awwalu yang pertama az-zawju, suami. Suami dapat setengah. Yarithu nisfat tarikati, mendapatkan bagian setengah dari harta peninggalan. Bisyartin adamiyin, dengan syarat ketiadaan. Ketiadaan apa itu? Wa huwa adamu wujudil far'il waridi lil mayyiti. Ketiadaan tidak ada far'un waris untuk mayyit. Jadi mayyit meninggal nggak ada far'un waris. Suami dapat setengah dari harta warisan dengan syarat yaitu bahwasanya si mayyit meninggal tidak ada far'un waris. Tuh ingetin tuh yang pertama tuh. Jadi az-zawj, suami dapat setengah, syaratnya orang yang meninggal tidak ada far'un waris. Kalau yang dapat bagian harta suami berarti yang meninggal siapa ini? Istri itu, istri. Sekalipun di masa iddah talak raj'i dapat tuh si suami. Cerai bininya masih di masa iddah, masih 2 kali suci. Kemudian si istri meninggal, suami dapat bagian selama masa iddahnya belum apa itu? Belum habis tuh. Jadi suami dapat setengah dengan syarat si mayit meninggal tidak ada far'un waris. Berarti kalau suami dapat warisan, yang meninggal istri, itu begitu. Nah sekarang siapa yang disebut dengan far'un waris? Wal far'ul warithu, yang dibilang far'un waris, huwa ahadu arba'atin, 1 dari 4 orang. 1 dari 4 orang disebut dengan far'un waris. Yang pertama al-awwalu al-ibnu, anak laki-laki. Atsani, yang kedua al-bintu, anak perempuan. Atsani itu yang ketiga ibnul ibni wa in sabala, cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Ar-rabi'u yang keempat bintul ibni wa in sabala, cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah. Jadi selama tidak ada far'un waris, selama tidak ada far'un waris, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah, tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah, maka suami mendapatkan bagian setengah. Ingat itu, suami mendapatkan bagian setengah dengan syarat tidak ada far'un waris. Far'un waris adalah pertama anak laki-laki, kedua anak perempuan, yang ketiga cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah, laki-laki semua ya. Yang keempat cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah. 1 ada, maka suami nggak dapat setengah. Pokoknya selama 1 dari 4 ini tidak ada, maka suami mendapatkan bagian setengah tuh. Nah sekarang gimana kalau ada 1 doang? Fa'idha wujida ma'azzawjil farqul warithu lil mayyiti, maka jika ada bersama suami ada farqul warisnya, fayastahiqqu zawjur rubu'ah. Dibenerin tuh, bukan baknya bukan sukun, tapi baknya dhammah. Rubu'ah. Di kitab baknya sukun, dibenerin rubu'ah, baknya dhammah. Fayastahiqqu zawjur rubu'ah. Di kitab baknya sukun ya, dibenerin tuh, bukannya sukun tapi dhammah. Maka jika ada bersama suami ada far'un warisnya, fayastahiqqu zawjur rubu'ah, maka suami mendapatkan bagian 1/4. Diingatin tuh, tadi pertama suami dapat setengah. Dapat setengah dengan syarat tidak ada far'un waris. Far'un waris ini siapa? Pertama
anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah. Yang keempat cucu perempuan dari kalau nggak ada maka suami dapat setengah. Kalau ada satu aja ada maka suami dapat bagian seperempat. Jelas ya? Nah ini ada masalah ini ya, hitung-hitungan nih. Nah, masailu fi fardin nisfi, beberapa masalah pada masalah pembagian setengah. Yang pertama al-awwalu mas'alatun nisfiyataini. Ada masalah disebut dengan mas'alatun nisfiyataini. Di faraid ada masalah yang disebut dengan mas'alatun nisfiyataini. Jadi ada kasus yang disebut dengan kasusnya namanya mas'alatun nisfiyataini. Wa tusamma durratul yatimah. Kasus ini disebut dengan ad-durratul yatimah. Dalam ilmu faraid pada masalah pembagian setengah ada kasus yang disebut dengan mas'alatun nisfiyataini. Namanya adalah ad-durratul yatimah. Tuh ingetin tuh. Ini ngomongin masalah siapa ini? Suami itu. Kan tadi ngomongin suami. Suami mendapatkan bagian tadi setengah tuh. Dengan syarat tidak ada far'un waris. Far'un waris anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nggak ada, maka dapat setengah. Kalau ada satu aja, maka dapat seperempat. Nah, pada masalah setengah di masalah azab suami, ini ada kasus yang disebut dengan mas'alatun nisfiyataini, dinamakan sebagai ad-durratul yatimah. Diingetin tuh. Ada masalah, ada kasus yang disebut dengan mas'alatun nisfiyataini. Namanya disebut dengan ad-durratul yatimah. Kok disebut dengan an-nisfiyataini atau ad-durratul yatimah? Li'anna hal wahidatu fil faraidil lati fiha nisbani fardhan. Karena dia menyendiri dalam faraid yang padanya ada nisfani, masing-masing mendapatkan setengah-setengah. Jadi yang pertama dapat setengah, orang yang kedua juga dapat setengah. Makanya disebut dengan nisfiyataini, setengah-setengah. Jadi orang yang pertama dapat bagian setengah, orang yang kedua dapat bagian setengah. Maka disebut kasusnya namanya adalah mas'alatun nisfiyataini, atau namanya adalah ad-durratul yatimah. Yang disebut dengan mas'alatun nisfiyataini ini apa? Wahiyah, yaitu zaujun wa syaqiqatun. Kasusnya seorang meninggalkan suami dan saudara perempuan sekandung, atau ukhtun li abin, atau saudara perempuan sebapak. Jadi ada orang ninggalin, dia meninggal, yang masih hidup suaminya, kemudian saudara perempuan sekandung. Atau ada orang meninggal kemudian ninggalin orang yang masih hidup, yaitu pertama suaminya atau saudara perempuan sebapak. Ini gimana perhitungan ini? Nah, ini yang disebut dengan mas'alatun nisfiyataini, kasus yang disebut dengan mas'alatun nisfiyataini, atau namanya ad-durratul yatimah. Yang kemarin sama hitungannya begini. Azzo. Azzo, mari kata rumusnya. Ya? Jib. Terus saudara perempuan sekandung kok, atau tadi saudara perempuan sebapak apa? Khotam. Nih, zaud suami. Tadi kan kalau seandainya tidak ada fardun waris, maka mendapatkan bagian berapa ini?
nggak ada anak laki-llaki, nggak ada anak perempuan, nggak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, nggak ada cucu perempuan dari, maka dapat bagian setengah. Kemudian saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak dapat bagian setengah. Saya tahu dulu nih, ini saya tahu dulu nih. Saudara perempuan sekandung satu, saudara perempuan sebapak satu dapat bagian setengah. Kalau udah begini, kita tahu masing-masing bagiannya. Suami dapat setengah, saudara perempuan sekandung atau sebapak dapat bagian setengah. Maka jalan yang pertama diapain kemarin? Hah? Nah, yang dibilang aslul masalah. Ini penyebutnya dua, suami. Terus kemudian saudara laki perempuan sekandung sebapak menyebut berapa nih? Dua tuh. Samain berapa yang sebagi dua? Hah? Dua tuh. Jalanin tuh. Jalanin nih. Setengah kali dua. Berapa ini? Satu. Ini sama. Setengah kali dua. Berapa ini? Satu tambah satu berapa? Habis kan? Habis tuh begitu tuh. Nah ini kalau yang disebut dengan kasusnya adalah mas'alatun nisfiyata ini, atau disebut dengan ad-durratul yatimah. Kan di buku nggak ada jalannya itu ya. Di buku ada cuma nggak ada habisnya. Nggak ada jalannya, nggak ada. Di buku jalannya nggak ada. Kita jalanin biar lebih jelas. Yang kedua disebut dengan mas'alatun naqidati al-ilzami. Kasus yang disebut dengan mas'alatun naqidah atau al-ilzam. Jadi pada masalah pembagian setengah pada suami tadi ada kasus yang disebut dengan mas'alatun nisfiyataini atau dinamakan sebagai ad-durratul yatimah. Kemudian yang kedua ada kasus yang disebut dengan mas'alatun naqidah atau namanya al-ilzam. Lihat di footnote tuh, di bawah tuh. Di footnote di ta'liq namanya. Kalau di bahasa Arab ta'liq namanya. Satu tuh. Dan ta'liqnya tuh ada footnote-nya di bawah tuh, catatan kakinya. Nah, di bawah tuh ada catatan kaki tuh. Dibilang ta'liq, dalam bahasa Arab disebut dengan ta'liq, dalam bahasa Inggris disebut dengan footnote atau catatan kaki itu. Yang satu tuh. Kenapa dinamakan sebagai kasus an-naqidah, mas'alatun naqidah atau al-ilzam? Wa tusamma an-naqidah, dinamakan sebagai kasusnya an-naqidah li'anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma la yaqulu bil auli, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tidak berpendapat pada kasus ini dengan masalah aul. Asal tahu aja ini. Nanti apaan sih? Oh nanti insya Allah ketemu nanti pelan-pelan. Begini ulama, begini kebanyakan nih. Jadi masalahnya belum dipelajari tapi udah diapain? Kasih tahu tuh begitu. Nanti kita bakal tahu tuh begitu. Jadi mesti kita rekam, kita tahu. Oh ya ini ada masalah dalam faraid yang disebut dengan aul. Kemarin ya. Ada aul, ada apa lagi? Ada rab, kemarin tuh. Ada masalah aul, ada masalah rab tuh. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak berpendapat pada masalah ini ada masalah aul. Wala yuhjabul ummu min ats-tsulusi ila sulusi bi aqalla min thalathati ikhwatin. Dan ibu tidak dihalang dari bagian sepertiga menjadi seperenam, tidak. Bi aqalla min thalathati ikhwatin, dengan kurang dari 3 orang saudara. Fa in utiyal ummu tsulusa,
kalau ibu diberikan bagian sepertiga, likaunil ikhwati aqalla min thalathatin, karena saudaranya kurang dari 3, wa utiyal ukhtaini minal ummi ats-tsulutsa, dan saudara perempuan, 2 saudara perempuan diberikan bagian sepertiga dari ibu, adatil mas'alatu ila sab'atin, maka masalahnya menjadi aul, masalahnya menjadi aul. Ini nggak kita bahas nih, cuma kita asal tahu doang bahwasanya ada masalah yang disebut dengan mas'alatun naqidah. Pada masalah yang kedua, pembagian setengah pada suami, ada kasus yang disebut dengan mas'alatun naqidah, atau disebut dengan namanya adalah al-ilzam. Namanya adalah al-ilzam. Tadi ya bagiannya suami, terus ibu, kemudian 2 orang saudara perempuan seibu. Nih, masalah pertama adalah tadi suami, apa suami? Jim. Kemudian yang kedua tadi ibu. Ibu adalah halo. Yang ketiga saudara perempuan seibu, apa? Khotam. Yang ketiga. Berapa jumlahnya dia? Nah, 2 orang. Jadi pertama az-zawj jim, yang kedua al-um. Masalahnya ini yang disebut dengan mas'alatun naqidah atau dinamakan sebagai al-ilzam. Pertama ada suami, yang kedua ada ibu, yang ketiga ada saudara perempuan seibu, jumlahnya ada 2 orang. Suami bagiannya nggak ada fardun waris, berapa itu? Setengah. Ngerti? Suami nggak ada fardun waris, bagiannya adalah setengah. Al-um dikarenakan saudara seibunya itu jumlahnya 2. Ngerti? Al-um kalau saudara mau sekandung, sebapak, seibu jumlahnya lebih dari 1, maka al-um mendapatkan bagian 1/6. Ibu kalau ada saudara perempuan sekandung, sebapak ataupun seibu yang jumlahnya lebih dari 1, maka ibu mendapatkan bagian 1/6. Diingetin itu, asal ingat aja pokoknya. Jadi pertama az-zawj dapat bagian setengah. Karena apa setengah ini? Tidak ada fardun waris. Kemudian ibu mendapatkan bagian 1/6. Kenapa 1/6? Karena berbilang saudara sekandung, sebapak, seibu. Atau yang paling gampang, saudara sekandung, sebapak atau seibu jumlahnya lebih dari 1 orang, maka al-um ibu mendapat bagian 1/6. Kemudian yang ketiga saudara perempuan seibu jumlahnya 2 orang, maka 1/3. Ingatin, kalau saudara perempuan seibu jumlahnya sudah lebih dari 1, maka bagiannya adalah 1/3. Ini asal kita aja nih. Pertama az-zawj suami dapat bagian setengah. Kenapa setengah? Tidak ada fardun waris. Yang kedua al-um ibu dapat bagian kalau ada saudara sebapak atau saudara seibu atau saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu yang jumlahnya lebih dari berapa? 1, maka ibu mendapatkan bagian 1/6. Ingat itu, asal kita ingat, pokoknya yang namanya al-um ibu, kalau seandainya ada saudara perempuan sebapak, ada saudara perempuan sekandung, sebapak, dan seibu jumlahnya lebih dari 1 orang, maka al-um mendapatkan bagian 1/6. Yang ketiga saudara perempuan seibu, kalau 1 orang
dengan 2 orang, dengan 3 orang berbeda. Nah, kita lihat sini. Ini jumlahnya lebih dari 1 orang. Kalau jumlahnya lebih dari 1 orang, maka saudara perempuan si ibu mendapatkan bagian sepertiga. Kita lihat sekarang ini, gelarnya kedua. Kalau udah begini diapain lagi? Hah? Samain penyebutnya. Yang dibilang aslul mas'alah. Ingat itu. Disamain penyebutnya disebut dengan aslul mas'alah. Berapa ini? 6. Aslul mas'alah ketahuan di 6. Aslul mas'alahnya, asal masalahnya ada di 6. Tinggal kita bagi, jalanin tuh. Suami dapat setengah. Setengah dikali 6. Berapa ini? 3. Kemudian ibu 1/6 dikali 6. Berapa ini? 1. Kemudian saudara perempuan seibu yang jumlahnya 2 orang 1/3. 1/3 dikali 6. Berapa ini? 2. Jumlahin 3 tambah 1 4 tambah 2 habis gak? Habis tuh 6 habis tuh. Jelas ya? Ulang lagi kita ini. Masalah yang kedua disebut dengan mas'alatun naqibah atau disebut dengan al-izam tuh. Al-izam ini demikian. Ada suami, ada ibu, ada saudara perempuan seibu. Inilah yang disebut dengan mas'alatun naqibah atau disebut dengan mas'alatul ilzam. Nah, pada mas'alatul ilzam atau naqibah ini kasusnya pertama ada suami, yang kedua ada ibu, yang ketiga ada saudara perempuan seibu. Suami, lihat, suami bagian setengah. Kenapa setengah? Tidak ada korban waris tuh, begitu jawabannya tuh. Kalau ada anak lagi 1 aja, maka berapa dia? 1/4 tuh, begitu. Yang kedua ibu. Ibu karena saudara, ingetin patokannya ini. Kalau ibu ada saudara sekandung perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu yang jumlahnya lebih dari 1, ingetin tuh patokannya tuh. Maka ibu mendapatkan bagian berapa? 6. Tuh, ingetin tuh. Ingetin. Ibu itu mendapatkan bagian 1/6 apabila orang yang meninggalkan saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan sebapak atau saudara perempuan seibu jumlahnya lebih dari 1 orang. Ini saudara perempuan seibu jumlah berapa ini? 2. Maka ibu mendapatkan bagian 6. Nah, saudara perempuan seibu jumlahnya lebih dari 1 orang, maka bagiannya 3. Ingat itu. Saudara perempuan seibu jumlahnya lebih dari 1 orang, maka mendapatkan bagian 1/3. Kalau udah begini, suami setengah, ibu 1/6, saudara perempuan seibu yang jumlahnya 2 orang 1/3. Udah begini, jalanin lagi. Cari nih aslul masalahnya, samain namanya ini penyebutnya tuh. Ada 2, ada 6, ada 3. Berapa ya coba semuanya? 6 tuh, 6. Jalanin. Setengah kali 6 3. 1/6 kali 6 1. 1/3 kali 6 2. 3 1 4. 4 2 6. Habis berarti benar tuh begitu. Kalau ente ngitung ini dengan ini nggak sama, berarti itu ada salah tuh begitu. Patokannya tuh, patokannya. Jadi samain hasilnya, samain nih, tambahin semua. Kalau hasilnya ini dengan ini sama, maka berarti hitungan faroid itu benar. Tapi kalau pas ente cocokin aslul masalah dengan jumlahnya, kok banyakkan ini? Berarti kita yang salah tuh begitu. Jadi patokannya ini aslul masalah dengan pembagian masalahnya apa? Sama jumlahnya. Jelas ya? Berarti Pak, hasilnya kalau punya hasilnya nih warisnya tuh sebesar 1.000 lah. Tahu. Nanti 1.000 bagi 3
mesti sama, mesti habis. Saya habis ya. Pas kita jumlahin hasilnya 1000. Masa jumlahnya 2000 hasil 1000? Nggak bisa. Nanti ada awal namanya atau rat nanti itu, tapi nanti tuh panjang lagi masalah tuh. Ini dulu nih, asal tahu dulu nih. Itu asal tahu dulu nih. Ini udah ribet. Itu ribet. Jadi asal tahu dulu ini, pokoknya ini asal masalah dengan pembagian hasilnya sama tuh, habis. Nah, berarti benar tuh hitungan paket kita. Jelas ya? Gitu doang, apa lagi? Yang kedua, jadi pertama yang dapat bagian setengah adalah suami. Suami dapat bagian setengah dengan catatan tidak ada far'un waris. Far'un waris pertama anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu laki-laki dari, yang keempat kalau seandainya ada far'un waris maka suami mendapatkan bagian perempat. Nah, pada masalah ini ada dua masalah, ada dua kasus. Pertama yang disebut dengan kasusnya mas'alatun nisfiyataini atau yang disebut dengan ad-durratul yatimah. Kenapa demikian dinamakan kasusnya mas'alatun nisfiyataini atau ad-durratul yatimah? Karena masing-masing bagian ahli waris dapat berapa? Setengah-setengah tuh. Contohnya adalah, jadi ingetin kalau ada mas'alatun nisfiyataini, ada kasus ad-durratul yatimah, berarti ini kasus terjadi apabila ada suami atau ada siapa? Saudara perempuan sekandung, atau ada suami, ada siapa lagi? Saudara perempuan sebapak. Ingatin tuh, kalau ada kasus, ada orang ngomong, ada kasus dalam ilmu al-faraid yang disebut dengan mas'alatun nisfiyataini atau disebut dengan ad-durratul yatimah, maka berarti kita udah tahu tuh ini kasusnya kalau seandainya pertama ada siapa, yang kedua, atau yang pertama ada, yang kedua saudara perempuan sebapak. Pertama masalahnya ada suami atau saudara perempuan sekandung. Yang kedua, atau ada suami, ada. Nah, ini masalahnya disebut dengan kasusnya mas'alatun nisfiyataini atau disebut dengan ad-durratul. Kenapa demikian? Suami dapat setengah, saudara perempuan sekandung atau sebapak dapat setengah. Masing-masing ahli waris dapat bagian berapa? Setengah-setengah. Maka ini kasus namanya mas'alatun nisfiyataini atau disebut dengan ad-durratul yatimah. Yang kedua, ada kasus yang disebut dengan mas'alatun naqidah atau mas'alatul ilzam. Tuh, namanya kasusnya mas'alatun naqidah atau al-ilzam, yaitu apabila ada suami, yang kedua ada ibu, yang ketiga ada saudara perempuan seibu. Tuh, maka disebut dengan mas'alatun naqidah atau al-ilzam. Jelas ini ya? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Itu udah. Allahu a'lam. Pusing.